Selamat malam, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa Siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Dalam video kali ini, kita akan ceritakan kisah pendaki yang disukai sosok perempuan, penunggu Danau Ranukumbolo, Gunung Semeru. Pendaki ini berubah perilakunya sampainya di rumah. Ternyata sosok perempuan tersebut mengikutinya sampai merasukinya. Akhirnya keluarganya yang khawatir pun membawanya kembali ke Ranukumbolo untuk disembuhkan dengan ritual. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Tidak pernah kubayangkan aku pernah mengalami kejadian seperti ini. Berawal dari sebuah tayangan televisi, aku hampir saja kehilangan putraku. Perkenalkan, saya Pak Lukman, dan anak saya, Adi. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Memiliki seorang anak yang suka menyendiri dan jarang bergaul, sebenarnya tidak menjadi masalah bagiku, mengingat warga lingkungan rumah memang tergolong cuek dan tidak peduli antara satu sama lain. Tinggal di sebuah perumahan kecil, dengan mayoritas warga yang memang pendatang, membuat saya seolah tidak memiliki tetangga. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing, jadi sangat jarang kujumpai pintu rumah di lingkunganku terlihat terbuka. Setiap hari, semua pintu rumah di lingkunganku tertutup rapat, seolah tidak berpenghuni. Karena belum bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, aku memilih hidup berdua dengan anakku. Karena istriku lebih memilih hidup dengan orang tuanya setelah kita bercerai beberapa tahun yang lalu. Bekerja sebagai mandor di salah satu proyek membuat harus pulang larut malam, hampir setiap hari. Sampai di rumah pun, aku jarang ngobrol dengan anakku karena dia selalu sibuk dengan komputernya. Kejadian itu terjadi beberapa minggu setelah ditayangkan film tentang pendakian di salah satu stasiun televisi. Anakku yang biasanya menghabiskan waktu cuma di rumah, secara tiba-tiba dia memohon kepadaku agar aku memberinya izin agar diperbolehkan mendaki gunung seperti di film tersebut. Hal itu tentu saja aku tolak, mengingat dia tidak ada pengalaman mendaki sama sekali. Jadi menurutku, kegiatan tersebut sangat membahayakan. Dia pun memohon berkali-kali, tapi tetap tidak kuperbolehkan. Karena banyak hal yang mungkin akan terjadi jika mendaki gunung tidak disertai pengalaman yang sepadan. Tetapi dia bersikukuh bahwa dia akan baik-baik saja. Hingga akhirnya, waktu itu aku pulang sangat terlambat. Karena hari itu tepat dengan hari gajian karyawanku. Sesampainya di rumah, saya sangat terkejut karena anakku tidak berada di rumah. Saat itu kondisi rumah sangat sepi. Setelah mondar-mandir, akhirnya aku lega karena anakku pergi ke rumah ibunya. Hal itu ku ketahui dari sebuah catatan kecil yang tertempel di layar monitor. Karena waktu sudah malam, aku pun berpikir dia pasti akan baik-baik saja. Toh dia juga sudah besar. Jadi kuputuskan besok saja untuk menghubungi dia via telepon. Dan aku pun tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi melihat anakku yang berwajah aneh. Maaf, untuk mimpinya, saya tidak diberi informasi lebih jelas. Aku pun langsung terbangun karena kaget. Setelah melihat waktu masih pukul 1 pagi, aku memutuskan untuk sholat tahajud. Mumpung bangun nih, pikirku. Setelah sholat, karena aku belum mengantuk, akhirnya saya mencoba menyalakan televisi sambil melihat pertandingan sepak bola. Di sela-sela aku menonton bola, tiba-tiba
Aku mencium bau bunga sedap malam yang sangat menusuk hidung. Mengingat di sekitar rumah tidak ada yang menanam bunga tersebut, aku mulai berpikir bau ini adalah bau makhluk halus. Aku pun mencoba menenangkan diri dengan menarik selimut dan memutuskan untuk memejamkan mata di depan TV. Meskipun saat itu, tubuhku sangat gemetar karena ketakutan. Kalau aku tidur di kamar, tambah serem nih, pikirku. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, saya bangun kesiangan karena badan memang lelah. Ditambah semalam diganggu bau bunga yang membuat saya tidur kurang nyenyak. Aku pun mencoba menghubungi mantan istriku, bermaksud memastikan keberadaan Adi. Sudah berkali-kali aku hubungi, tapi teleponku tidak diangkat. Mungkin lagi sibuk, pikirku saat itu. Aku pun masih berpikiran positif waktu itu. Sekitar pukul 2 sore, HP ku berdering. Rupanya, mantan istriku menelpon, dan kami pun terlibat obrolan kecil. "Ada apa?" kata dia. "Adi pulang kapan? Besok aku masuk kerja lagi. Kalau Adi nggak pulang, rumah jadi sepi, nggak ada yang jagain." Jawabku tanpa basa-basi. "Adi nggak kesini kok," jawab mantan istriku dengan nada terkejut. "Loh, dia pamit ke rumahmu dari kemarin," terangku. "Dia nggak kesini. Gimana sih kamu? Jaga anak gak becus." Akhirnya, kami pun bertengkar. Hubungan kami memang kurang harmonis. Setelah hakim memutuskan untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh kepadaku. Hal itu membuat ketika aku menghubungi mantan istriku dan membahas tentang anak, pasti ujung-ujungnya ribut. Setelah mengetahui Adi tidak ke tempat ibunya, aku pun bingung seketika. Sudah kucoba berkali-kali menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Hal ini memang aneh. Jarang sekali dia tidak mengangkat telepon dariku. Waktu pun berlalu. Hingga sekitar pukul 6 sore, Adi akhirnya sampai di rumah dengan penampilan kusut, kotor, dan wajah yang sangat lelah. Dia mengaku pulang dari Ranukumbolo Gunung Semeru kemarin pagi, sesaat setelah aku berangkat kerja. Aku pun langsung memarahinya. Setelah pos memarahi, aku menyuruhnya untuk segera beristirahat. Yang penting dia pulang dengan selamat, pikirku. Aku memang sangat khawatir, karena selain dia jarang sekali keluar rumah, dia tergolong anak yang sangat pendiam dan tak bisa bergaul dengan orang baru. Jadi kupikir memang agak mengkhawatirkan jika dia pergi keluar dengan orang yang belum dia kenal. Keesokan harinya, Adi mulai menunjukkan sikap yang sangat aneh. Dia tidak seperti anakku yang kukenal. Dia menjadi anak yang kasar hingga berani membentakku ketika aku mengingatkan tentang sesuatu. Keanehan itu sangat nampak ketika aku mendengar dia seolah mengobrol dengan orang lain di dalam kamarnya. Ketika pintu kamarnya kubuka, dia seorang diri dan menatap wajahku dengan penuh kebencian. Saat itu, aku mulai merasa bahwa memang ada yang salah dengan anakku. Ketika aku juga sempat memberkoki dia, tertawa sendiri di dapur. Seolah-olah ada yang lucu di sekitar dia. Tak sampai di situ, aku juga sempat melihat sosok perempuan tinggi besar tepat di belakang anakku waktu dia mencuci piring. Hal yang paling tidak bisa kulupakan adalah aku melihat dua sosok anakku di waktu yang bersamaan. Ini memang benar terjadi. Ketika aku keluar dari kamar mandi, dia tepat berada di depan televisi. Kemudian aku melangkah ke ruang tamu, dan saat yang bersamaan, aku juga melihat anakku di dalam kamarnya menari-nari. Bahkan aku kerap mendengar dia ngobrol sendiri, dan akhirnya aku pun memutuskan untuk mencari bantuan. Karena perasaanku waktu itu sudah tidak karuan. Aku sudah sangat yakin ada makhluk halus yang mengikuti anakku sewaktu dia kembali dari Ranukumbolo. Berbekal informasi dari salah satu rekan kerja, akhirnya aku mengundang Bapak Teguh. Beliau saya yakini sebagai orang yang bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Hal itu terlihat dari setiap proyekku yang mendapat gangguan dari makhluk halus saat pembebasan lahan atau yang lainnya. Pak Teguh selalu bisa mengatasinya. Itu yang membuatku berpikir untuk mengundangnya untuk menyembuhkan putraku. Keesokan harinya, aku langsung menemui Pak Teguh. Setelah sampai di rumahnya, dia bersedia aku bawa ke rumahku
agar mengetahui secara langsung bagaimana kondisi anakku dan apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, aku sudah tidak melihat Adi sebagai putraku. Dengan suara yang berubah seketika menjadi perempuan. Dia hanya duduk diam menghadap televisi dengan kondisi yang sudah tidak karuan. Pak Teguh langsung menghampiri putraku dan mencoba mencari informasi tentang siapa yang telah mengganggunya. Sesuai firasatku, anakku memang diikuti sosok jin penunggu danau tersebut yang berwujud perempuan. Dia mengaku menyukai anakku, entah apa itu alasannya. Dia tidak mau mengaku ketika dicecar berbagai pertanyaan oleh Pak Teguh. Keadaan mulai memanas ketika aku melihat anakku sudah mulai melakukan tindakan yang di luar nalar. Dia berlari-lari dari setiap sudut ruangan hingga memakan irisan ayam yang masih mentah yang diambil dari dalam kulkas. Hal itu membuat aku sangat khawatir dan aku pun memutuskan untuk segera kembali ke Ranukumbolo untuk memulangkan makhluk halus tersebut sesuai arahan dari Pak Teguh. Singkat cerita, hari itu juga, aku dan Pak Teguh memutuskan untuk berangkat kembali ke Ranukumbolo. Setelah melakukan sedikit persiapan, kami pun langsung berangkat dengan mengendarai mobil. Waktu itu, aku memang mengajak salah satu rekan kerjaku untuk mendampingi perjalanan kami. Karena aku rasa dia sudah beberapa kali ke Gunung Semeru. Perjalanan pun kuawali dengan harapan penuh anakku bisa selamat. Sekitar pukul 2 sore, kami sampai di pos pendaftaran Ranupani. Petugas yang melihat kondisi anakku yang lemas sempat melarang untuk mendaki. Setelah Pak Teguh melakukan negosiasi, akhirnya petugas pun mengizinkan kami untuk mendaki. Di tengah perjalanan memasuki hutan, anakku yang sebelumnya terlihat lemas, seketika itu ia langsung bisa berjalan dengan penuh semangat, seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa. Aku pun semakin khawatir dengan kondisinya. Sebagai orang tua, aku hanya bisa pasrah dan menyesali kejadian ini karena kurangnya pengawasanku hingga ini semua terjadi. Di tengah perjalanan, saya kembali mencium aroma bunga sedap malam yang sangat menyengat. Padahal waktu itu masih sore hari. Biasanya kan bunga ini tercium baunya kalau malam hari. Ini kok aneh ya, ucapku dalam hati. Saat itu Pak Teguh tiba-tiba menatapku dan seolah memberi tanda semua akan baik-baik saja. Pasti dia juga mencium aroma ini, pikirku. Sepanjang perjalanan, Adi tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan berjalan sangat cepat tanpa istirahat. Aku yang sudah lama tidak berjalan jauh, sesekali ngos-ngosan mengejar dia. Ayo, jangan sampai dia lolos dari pengawasan kita. Nanti kalau sudah sampai Ranukumbolo, Adi langsung dipegang saja, jangan dilepas, ucap Pak Teguh. Kami pun memahaminya, karena gunung ini memang mendadak ramai setelah penayangan film di salah satu televisi. Membuat saat itu, kami banyak mencumai pendaki yang berlalu lalang. Hal itu membuat sebagian pendaki memandang kami dengan tatapan aneh, karena kami berjalan cepat dan beda penampilannya dengan pendaki-pendaki pada umumnya. Sesampainya di Ranukumbolo, aku segera memegang erat anakku dan kuajak duduk biar temanku yang mempersiapkan tendanya. Waktu itu kami memang mendirikan tenda agak jauh dari yang lain karena memang niat kami ke sini untuk melakukan ritual pengusiran roh bukan berwisata. Malam mulai tiba, sekitar pukul 10 malam. Belum selesai saya menyuapi dia dengan mie instan, dia tiba-tiba menjerit. Saat itu langsung kubungkam suaranya karena takut mengganggu pendaki lain. Pak Teguh pun memulai ritualnya. Dia mengajak ke salah satu sudut danau ini yang Pak Teguh yakini di situ adalah rumah makhluk halus tersebut. Adi pun kugendong berjalan mengikuti Pak Teguh. Pendaki saat itu melihat kami dengan penuh tanda tanya. Itu terlihat dari raut wajah mereka yang melihatku menggendong putraku yang sudah dewasa dengan wajah yang penuh keheranan. Nah, sampainya di salah satu sudut danau, Pak Teguh tiba-tiba seolah mengobrol dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Jawa yang terkadang saya tidak mengerti karena suaranya yang terlalu lirih. Saat itu, tiba-tiba dia menjerit untuk kedua kalinya. Dan saat itu juga, aku mencium bau bunga sedap malam yang sangat menyengat. Jeritan Adi serta tubuhnya yang meronta-ronta membuat aktivitas kami dipandang oleh pendaki lain.
Itu terlihat dari cahaya senter dari pendaki lain yang sesekali diarahkan cahayanya ke arah kami karena keadaan yang sudah malam dan gelap. Pengembalian ini terjadi cukup lama karena menurut Pak Teguh, makhluk halus ini sudah terlanjur suka dengan anak ini. Akhirnya hampir tengah malam, interaksi mulai reda. Anakku mulai sadar dan kebingungan. Singkat cerita, Pak Teguh akhirnya mengajakku untuk takziah dan mendoakan arwah di danau ini. Lalu kucuci muka anakku dengan air danau yang sudah kami beri doa, serta kuminumkan airnya agar dia tidak diikuti kembali. Semua juga atas arahan Pak Teguh. Akhirnya kami kembali ke tenda untuk istirahat. Besok, kalau Adi masih belum sembuh, kamu tunggu di sini, biar saya turun mencari orang lokal yang lebih paham tentang danau ini, kata Pak Teguh. Aku pun mengangguk dan menurutinya, serta berharap besok anakku sudah sembuh seperti sedia kala. Sepanjang malam, kuhabiskan dengan mengaji dan tidak tidur, tepat di samping anakku. Karena waktu itu, suasana danau sangat ramai, jadi aku tidak merasa kesepian. Keesokan harinya, Adi mulai terlihat membaik. Setelah Pak Teguh yakin bahwa Adi sudah tidak diikuti, kami pun berkemas untuk pergi dari danau tersebut. Di sela-sela aku berkemas hingga berjalan meninggalkan danau, aku melihat sosok perempuan di sudut danau, tempat kami melakukan ritual semalam. Dia berdiri sendiri dan menatap aktivitas kami. Sosok perempuan muda yang mengenakan baju tidak seperti seorang pendaki gunung. Saya duga dia adalah sosok makhluk halus yang merasuki anakku. Dalam perjalanan turun, perasaanku sudah mulai tenang karena anakku berhasil disembuhkan. Dan sesampainya di kota, aku pun langsung membawa anakku ke salah satu tempat di kota ini untuk melakukan ruqyah agar dia lebih bersih lagi. Akhir cerita, kini Adi sudah membaik dan dia sudah tidak mendaki gunung lagi hingga sekarang. Semua cerita ini nyata berdasarkan pengalaman pribadi dari salah satu sumber. Berharap agar cerita ini bisa dibagi dan dijadikan pelajaran agar lebih berhati-hati dalam setiap melakukan kunjungan ke tempat ini. Usahakan pikiran jangan kosong dan jaga sopan santun agar tidak terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari itu semua, danau ini memang indah sekali. Ketika pagi dan malam hari, kita disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa. Tidak heran jika hal ini membuat semua orang pasti ingin mengunjunginya. Saran saya, jangan sampai pikiran kita kosong saat kesini. Karena menurut tokoh yang menjadi Pak Teguh dalam cerita, Adi saat itu memang kondisi sedang melamun. Meski memang background Adi ini adalah seorang anak pendiam dan suka menyendiri. Hal itu tidak dianjurkan dilakukan di tempat ini. Jika kita terlalu banyak melamun, akan menarik perhatian makhluk halus. Waktu itu, Adi ini pergi lumayan jauh dari tenda ke sudut danau yang saya duga dia melihat sosok makhluk halus yang memanggilnya dan dia menurutinya. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita seram atau mistis seputar pendakian yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Atau bisa juga yang ingin jadi narasumber langsung bisa menghubungi kami. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.